Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah pemodelan dan detailing struktur bangunan lantai dua lantai dengan menggunakan aplikasi Tekla Structures 2021. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengatur grid dan list tampilan jendela yang kita gunakan. Untuk mengatur grid, kita double klik pada grid. Kemudian kita atur untuk koordinat X, Y, dan Z dan labelnya. Untuk koordinat yang saya gunakan adalah 4 kali 3000, untuk X dan Y adalah 2 kali 4000. Untuk Z-nya itu saya gunakan minus 1900, minus 200, 0, 4000, dan 8000. Untuk labelnya sesuai dengan koordinatnya. Untuk X karena ada 4 jarak, berarti ada A sampai E, kemudian untuk Y ada 2 jarak, berarti 1, 2, 3, sesuai gridnya. Untuk Z juga seperti itu. Lalu kita klik modify, kemudian pada pemodelan kita klik fit for area to entire model. Setelah mengatur grid, kita atur tampilan jendela yang akan kita gunakan dengan cara new view, kemudian along grid lines, kemudian create. Kemudian pindahkan name views ke visible views, dan visible views yang saya gunakan adalah seperti pada tampilan berikut, yakni 3D, grid 1, A, E, dan plan 0 sampai 8000. Dan juga untuk plan ke bawah yakni 1900, 200 untuk fondasi. Setelah mengatur grid dan list tampilan jendela yang kita gunakan, kita membuat fondasi plat. Caranya adalah menggunakan fitur concrete pada footing pada concrete. Kita atur terlebih dahulu properties pada fondasi yang kita gunakan. Untuk propertinya seperti ini, saya akan gunakan dimensi 1600 x 1600 dengan ketebalan 400 mm. Dan posisi plat fondasi itu dari minus 1900 sampai minus 1500. Untuk memodelkan fondasi plat, kita pergi ke jendela plan minus 1900, lalu kita klik pada intersection atau poin dari grid tersebut. Untuk mengeceknya, kita pergi lagi ke tampilan 3D. Klik kanan enter untuk mengakhiri perintah, kemudian kita buat kolom pedestal. Untuk membuat kolom pedestal, kita gunakan kolom pada fitur concrete. Lalu kita atur properties terlebih dahulu. Saya akan gunakan dimensinya 400 x 400. Kemudian posisi kolom pedestal adalah dari ketinggian minus 1500 sampai 0. Kita klik pada point grid. Klik kanan enter untuk mengakhiri perintah. Kemudian saya akan buat kolom untuk lantai 1, kolom utamanya. Dimensinya juga sama, yaitu 400 x 400. Kemudian posisinya dari 0 sampai 4000. Kita klik pada point or intersection pada grid. Kita lanjutkan dengan menggambar kolom pada lantai 2. Caranya sama, namun yang berubah adalah posisi dari kolom tersebut, yakni dari 4000 sampai ketinggian 8000. Kita cek pemodelan dengan view 3D. Klik kanan intrup untuk mengakhiri perintah. Berikut ini adalah tampilan fondasi plat, kolom pedestal, serta kolom utama yang saya gunakan. Setelah seluruh pondasi dan kolom dimodel atau digambarkan, kita copy pondasi dan kolom tersebut ke setiap point grid atau titik potong grid. Kita gunakan fitur copy spesial. Kita select semuanya, kemudian klik kanan, copy spesial linear. Kita copy secara sumbu Y, yakni minus 4000, dengan jumlah copy 2. Oke, kemudian kita select lagi semuanya. Kita copy
ke sumbu X dengan jarak 3000 dengan jumlah kopi 4. Berikut ini adalah tampilan dari seluruh fondasi hingga kolom yang saya gunakan. Coba klik kanan Enter untuk menghadiri perintah. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat balok slope dan balok utama. Untuk itu kita pergi terlebih dahulu ke jendela view 0 atau plan 0. Kemudian untuk membuat balok kita gunakan fitur beam pada konkrit dan propertiesnya kita atur terlebih dahulu. Untuk properties yang digunakan adalah balok 300x200. Untuk memodelkannya kita klik saja langsung ke bagian kolom lalu tarik garis ke kolom lainnya. Untuk mengecek pemodelan kita lihat terlebih dahulu di view 3D. Klik kanan itu untuk menghadiri perintah. Kemudian kita kopikan kolom ke arah sumbu Y. Dengan cara kita klik semua balok maksud saya. Kemudian kita klik kanan copy spesial linear lalu kita copy sumbu Y dengan jarak 4000. Jumlah kopinya adalah 2. Kita modelkan lagi balok untuk arah sumbu Y. Klik kanan enter untuk menghadiri perintah. Kemudian kita copy kedua balok ke arah sumbu X. Kita cek pemodelan balok dengan menggunakan view 3D. Kita kopikan semua balok ke arah sumbu Z untuk balok di lantai 2 dan lantai 1. Dan untuk di bagian atap. Dengan cara kita select semua balok lalu kita copy spesial.
Untuk mengecek pemodelan, kita lihat di tampilan 3D. Baik, seperti ini adalah pemodelan untuk balok yang saya gunakan. Selanjutnya adalah kita membuat plat lantai dan plat atap. Kita gunakan fitur slab pada konkrit. Propertiesnya kita atur terlebih dahulu. Untuk properties plat yang saya akan gunakan adalah dengan tebal 120 mili. Lalu untuk posisinya itu di bawah dari kedalaman. Untuk memodelkannya kita gunakan jendela plan plus 4000. Kemudian untuk menggambar plat fondasi kita klik pada ujung-ujung bentang yang ingin kita modelkan. Klik kanan enter untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita modelkan plat lantai dan plat atap. Kita kopikan plat lantai ke arah sumbu X dan Y serta ke arah sumbu Z. Ke arah sumbu Z saya kopikan juga dari plat lantai karena untuk plat atap memiliki properti yang sama dengan plat lantai. Untuk mengecek pemodelan, kita pergi ke tampilan 3D. Berikut ini adalah tampilan dari struktur bangunan yang saya gunakan. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat tangga. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat balok bordes. Kita gunakan tampilan 0. Untuk balok bordes, sama seperti balok biasa, dengan fitur beam pada konkrit, saya akan gunakan properties balok 300x200. Untuk menggambarkannya, kita gambarkan pada grid 1. Kemudian kita klik pada bentang kolom ke bentang kolom lainnya. Klik kanan enter untuk mengakhiri perintah. Kemudian untuk membuat tangga kita gunakan fitur Application and Components di bagian kanan dari jendela. Kemudian kita cari atau search 95 atau Reinforced Concrete Stair.
Untuk menggambarkan tangga, kita gunakan tampilan grid E. Kemudian kita klik pada tengah bentang kolom ke tengah bentang dari balok di muka lantai. Kita klik spasi. Kita tunggu sebentar. Dan untuk propertiesnya, kita double klik pada tangga, lalu kita atur propertiesnya. Kita tunggu sebentar. Untuk properties yang saya akan gunakan, untuk panjangnya bordesnya itu 800, kemudian untuk lebar dari tangganya juga 800. Untuk model dari tangganya saya akan gunakan yang ini dengan panjang atau ketinggiannya itu 1500 sesuai dengan pondasi atau panjang dari kolom pedestal. Kemudian untuk langkahnya juga 150 mili langkah pertama, dan untuk masing-masing dari anak tangganya itu lebarnya 200 dan tingginya 250. Untuk jumlah anak tangganya adalah 10, kemudian untuk lebar dari tangganya itu ketebalan tangganya adalah 200, kemudian ini saya akan gunakan 175. Jika sudah, kita klik modify, apply, lalu OK. Berikut ini adalah tampilan dari tangga yang saya gunakan. Kemudian kita modelkan lagi tangga untuk dari bordes ke lantai 2. Namun kita pergi ke tampilan 3D terlebih dahulu, lalu kita hapus plat yang akan dilewati oleh tangga. Caranya sama, yaitu menggunakan reinforced concrete stair, kemudian kita klik pada tengah bentang dari kolom. Ini kita klik spasi. Propertiesnya kita ubah terlebih dahulu dengan double klik pada tangga. Untuk jarak yang ini saya akan gunakan 400. Kemudian untuk model pada bagian bawah tangannya saya akan gunakan yang ini dengan jarak 200. Kemudian panjangnya adalah 800 sama dengan bordesnya. Lalu kita cek lagi lebar tangannya 800, kemudian kita modify, lalu kita OK. Berikut ini adalah tampilan tangga untuk bagian dari bordes ke lantai 2. Kita lihat pada tampilan 3D. Kemudian kita selanjutnya akan membuatkan fondasi pada tangga terlebih dahulu. Caranya sama dengan fondasi biasa, yakni kita gunakan footing pada konkrit. Kemudian kita atur proporsinya terlebih dahulu. Untuk dimensi yang saya gunakan adalah 600 kali 1000. Untuk kedalamannya sama dengan fondasi plat yang kita gunakan, yakni dari ketinggian minus 1900 sampai minus 1500. Kita klik pada tengah tangga. Kemudian kita pindahkan fondasi tersebut dengan cara move ke midpoint. Berikutnya adalah tampilan fondasi
pada tanggal yang akan saya gunakan. Setelah itu kita pindahkan fondasi dan tanggal tersebut karena fondasi bangunan masih bertabrakan, kita pindahkan tangga tersebut ke kiri. Berikutnya adalah pemodelan tangga yang saya gunakan. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat tulangan pada masing-masing komponen struktur yang kita buat. Yang pertama, saya akan membuat tulangan pada fondasi plat. Untuk membuat tulangan tersebut, yang pertama saya lakukan adalah membuat tampilannya menjadi terlihat agar nanti tulangannya dapat dilihat saat pengeditan ataupun detailing. Untuk membuat tulangan pada fondasi plat, saya akan gunakan application and components. Fitur tersebut saya isikan 77 atau flat footing reinforcement. Kemudian kita klik pada fondasi plat. Kemudian untuk mengubah atau untuk mengatur detailingnya, double klik pada tulangan tersebut, lalu akan muncul tampilan berikut. Untuk selimut yang digunakan adalah 75, saya akan tuang SNE. Kemudian untuk primary bar-nya, saya akan gunakan size 16. Untuk spacing-nya sendiri, saya akan gunakan number of bars, yakni 7 tulangan. Untuk second bar-nya juga sama, 7 tulangan. Kemudian untuk laser bar-nya saya akan gunakan tulangan yang diameter 16 juga. Untuk pipe-nya saya akan gunakan yang ini. Kemudian untuk jarak dari laser bar-nya tersebut saya akan gunakan 100, dimulai dari 100, kemudian akhirnya 200. Lalu kita cek terlebih dahulu dengan cara mengklik modify apply lalu OK. Berikutnya adalah tulangan fondasi yang saya akan gunakan pada fondasi plat tersebut. Kemudian kita akan membuat tulangan dari fondasi pedestal. Untuk fiturnya itu saya akan gunakan fitur application and components, kemudian kita isi 83 atau rectangular column reinforcement. Lalu kita klik pada kolom tersebut, ke kanan intro, double klik pada tulangan. Untuk lihat propertiesnya, kemudian untuk properties tulangan kolom pedestal saya akan gunakan size-nya itu 19. Saya akan gunakan 16, diameter 16. Kemudian untuk bar ends-nya itu saya akan gunakan 1000 untuk bagian atas.
Kemudian untuk coordinate barsnya saya akan gunakan 277. Kemudian untuk top coordinate saya akan gunakan model yang seperti ini dengan jarak 85 mm. Kemudian yang ini juga sama 85 mm. Kemudian untuk bagian bawah saya akan gunakan panjang 388. Kemudian untuk coordinate barsnya itu saya akan gunakan hook dengan sudut 135. Kemudian untuk rankingnya adalah 0 dari jarak 250 mm. Untuk sidebarnya saya gunakan 2 sidebar dengan spacingnya sama rata. Tulang yang saya gunakan juga sama, yakni 16, diameter 16. Kemudian untuk sengkangnya saya gunakan 150. Dengan jumlahnya 2. Lalu size-nya saya ganti 10. Karena posisinya saya akan gunakan yang ini default, lalu saya akan gunakan ini. Kemudian kita cek tulangannya dengan modify apply lalu oke. Ini adalah tulangan yang pada kolom pedestal yang akan saya gunakan. Kita kopikan tulangan kolom pedestal serta tulangan pondasi ke seluruh bagian pemodelan pondasi pad. Klik kanan intrude, kita klik tulangan, lalu kita copy spesial linear. Untuk X-nya itu, Y-nya itu saya akan gunakan 4000 dengan jumlah copy 2. Kita copy, lalu oke. Lalu kita klik kanan intrude. Kita kopikan ke arah sumbu X dengan menggunakan copy spesial. Jarak untuk jumlah kopinya 4, lalu kita copy. Oke. Berikutnya adalah tampilan dari penulangan yang saya gunakan. Kita klik kanan intrude untuk mengakhiri perintah.
Berikut ini adalah tulangan utama dari balok sleeve yang saya gunakan. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat tulangan untuk tumpuan lapangan. Kita gunakan titik-titik bantu pada menu edit, lalu point, lalu add any point. Kita klik pada ujung tengah bentang, kemudian kita copy spesial ke arah sumbu X, yakni 650, 825, 1775 dan 1950. Kemudian untuk di jarak 825 dan 1775 kita kopikan ke bawah, yakni untuk pada bagian lapangan kita copy dengan jarak minus 300. Akan untuk poin-poin seperti ini. Untuk menggambar tulangan tumpuan lapangan kita gunakan bar, lalu bar group, lalu kita klik pada poin-poin tersebut. Kita klik terlebih dahulu pada balok, klik pada poin-poin tersebut. Kemudian untuk mengubah propertiesnya itu, untuk properties yang saya gunakan adalah tulangan diameter 16 mm, kemudian bending radiusnya sama seperti tulangan utama. Untuk pada bagian ini itu sudut bengkokannya itu 90 derajat, radiusnya juga sama 32 mm, dan untuk panjangnya itu 82 mm. Untuk bagian akhirnya juga sama dengan bagian start. Kemudian untuk cover thickness-nya itu saya gunakan minus 96, 3,35, 96, dan minus 96. Front plane-nya itu 50, dan untuk start dan akhirnya untuk kelewatan dari balok tersebut adalah 125 mm. Untuk selanjutnya adalah kita menggambar tulangan geser menggunakan fitur crossing pada menu rebar, kemudian kita klik pada balok tersebut. Kemudian kita atur untuk tinggi dan lebar dari tulangan geser atau sangkam yang kita gunakan, yakni untuk tingginya sendiri ada 210, kemudian untuk lebarnya itu 110. Kemudian kita double klik untuk mengubah properties dari sangkam atau tulangan geser yang kita gunakan. Kemudian untuk propertiesnya adalah saya menggunakan size 10 mm, kemudian bending radiusnya itu 5 mm. Kemudian untuk spacingnya itu saya gunakan 3 zona spasi. Untuk bagian tumpuan digunakan 25%, dan untuk bagian lapangan digunakan 50% dengan jarak antar tulangan geser 121 mm. Kemudian untuk menambah zona pada tulangan geser itu kita bisa menggunakan fitur dari Add and Detail Modifier. Kemudian kita klik tambah pada tulangan geser tersebut, maka akan muncul spacing zone 2 dan spacing zone 3. Lalu selanjutnya adalah kita akan membengkokkan
ujung dari tulangan geser dengan cara kita klik pada tulangan geser tersebut, kemudian kita ubah hooknya itu dengan sudut 135 derajat, kemudian radiusnya 8 dan panjangnya 20. Kita pergi ke ujung dari tulangan geser tersebut, kemudian kita arahkan kursor sampai muncul garis hijau, lalu kita klik. Kemudian kita klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Dan berikut ini adalah tulangan dari balok sleeve yang akan saya gunakan dalam pemodelan struktur bangunan 2 lantai. Untuk selanjutnya, kita akan membuat tulangan pada kolom utama di lantai 1. Kita gunakan fitur Reka Application and Components, kemudian sebelah bagian kanan, kemudian kita search 83. Kita pergi ke tampilan 3D terlebih dahulu. Kita klik fitur tersebut, lalu kita klik pada kolom. Di kanan untuk mengakhiri perintah, kemudian double klik pada tulangan untuk mengubah propertiesnya. Untuk properties yang saya gunakan adalah tulangan dengan diameter 20 mm, kemudian untuk selimut betonnya saya akan gunakan 40 mm. Kemudian untuk bar ends-nya itu, untuk panjang lewatan ke atasnya itu saya gunakan 1000 mm atau 1 meter, kemudian untuk panjang lewatan ke bawahnya itu 0, kemudian untuk bagian menekuk ke dalam saya gunakan jarak 85, kemudian untuk crankingnya itu 250 mm. Untuk sidebar-nya itu saya tambahkan 1 pada masing-masing sisi, sehingga untuk tulangan utama pada kolom menjadi 9 tulangan. Saya akan gunakan size yang sama atau ukuran yang sama, yakni 20 mm diameternya. Kemudian untuk bagian tulangan geser pada kolom utama lantai 1, saya akan gunakan jarak 80 pada bagian tumpuan, dan untuk bagian lapangan itu saya gunakan 150 dan jarak 100 dengan 7 tulangan geser. Dan size yang saya gunakan untuk tulangan geser yakni diameter 10. Kemudian untuk bengkokannya itu saya akan gunakan yang seperti ini. Kemudian kita klik modify, apply OK. Dan berikut ini adalah tampilan tulangan kolom utama di lantai 1. Untuk tulangan kolom pada lantai 2, saya akan gunakan cara yang sama dengan Application and Components, kemudian menggunakan fitur Rectangular Column and Reinforcement. Kita klik pada kolom tersebut, namun propertiesnya saya akan ubah. Saya akan ubah propertiesnya untuk di bagian bar ends-nya itu saya akan gunakan 0. Maksud saya adalah minus 40. Lalu kita klik modify, kita apply, lalu kita klik OK. Berikutnya adalah tulangan kolom utama pada lantai 2. Setelah itu kita membuat tulangan pada plat lantai dan plat atap. Kita gunakan fitur Application and Components, kemudian kita klik, kita search slab bars atau 18, kemudian kita klik, lalu kita klik pada plat. Klik kanan interrupt untuk akhiri perintah, kemudian double klik pada tulangan, dan untuk
properties yang saya gunakan adalah untuk seliput dari platnya sendiri ada 20 mili atas dan bawah, kemudian untuk jarak antara tulangan itu 150 untuk tulangan luar dan tulangan dalam. Kemudian untuk bottom bars atau tulangan di bagian bawah itu saya gunakan diameternya itu 10 dengan jarak antar tulangan 150, dan untuk panjang lewatan ke dalam balok itu minus 80 mm. Kemudian untuk tulangan di bagian atas saya akan gunakan ukuran tulang yang sama, yakni diameter 10 dengan jarak 150 mm, dan kemudian untuk panjang lewatan atau penyaluran dari tulangan tersebut adalah minus 95 atau masuk ke dalam balok sepanjang 95 mm dengan end conditionnya itu 90 derajat atau menekuk 90 derajat ke bawah dengan panjang 50 mm. Kemudian kita modify, apply, lalu OK. Dan berikut ini adalah tampilan dari tulangan plat lantai yang akan saya gunakan. Untuk plat atap sendiri, saya akan gunakan tulangan yang sama, jadi akan saya langsung kopikan ke atap tersebut. Untuk mengkopikan tulangan, kita gunakan fitur copy spesial. Dengan cara kita klik pada tulang tersebut, lalu kita klik kanan, lalu kita klik copy spesial linear. Kita kopikan tulangan plat itu ke arah Y terlebih dahulu dengan jarak 4000. Oke, kemudian kita klik kanan interrupt, lalu kita klik kedua tulangan tersebut. Lalu kita kopikan sebanyak 2 dengan copy spesial ke arah sumbu X dengan jarak 3000 mm atau 3 meter. Oke, klik kanan interrupt. Untuk bagian yang ini kita kopikan sendiri, copy spesial. Kita klik kanan interrupt, kemudian kita klik setiap tulangan tersebut. Lalu kita kopikan ke arah sumbu Z. Copy spesial linear, lalu ke arah sumbu Z setinggi 4000 atau 4 meter. Dan berikut ini adalah tulangan pada plat atap dan plat lantai yang saya gunakan. Setelah itu kita akan mengkopikan untuk tulangan yang lainnya, yakni tulangan pada kolom. Caranya sama, kita shift lalu select kedua kolom lantai 1 dan kolom lantai 2, lalu kita copy spesial ke arah X terlebih dahulu dengan jumlah 2 itu untuk arah Y, yakni 4 sejauh 4000. Klik OK, lalu kita kopikan seluruh tulangan ke arah sumbu X. Kita select semua tulangan tersebut. Kita copy sebanyak 4 ke arah sumbu X dengan jarak 3000. Kemudian kita copy lalu OK. Berikut ini adalah tulangan pada setiap kolom di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian untuk tulangan balok sendiri kita kopikan.
lalu kita copy spesial ke arah sumbu X. Namun kita kopikan searah sumbunya terlebih dahulu sebanyak 2 dengan jarak 4000. Lalu kita klik OK. Kemudian kita select semua balok. Lalu kopikan ke arah sumbu X sebanyak 3. Parameter copy spesial linear, lalu jumlah copy 3 dengan sumbu X 3000. Klik OK. Kita lanjut untuk hari perintah. Berikut ini adalah tulangan pada balok slope. Kemudian kita kopikan untuk balok arah Y. Untuk balok arah Y sendiri, sebelumnya saya belum menjelaskan bahwa balok arah Y itu cara pemodelan untuk tulangannya sama, hanya jaraknya saja yang berbeda pada titik-titik bantu dari pembuatan tulangan tumpuan lapangan. Agar mempermudah dalam mengkopikan seluruh tulangan pada bagian balok, kita gunakan fitur dari rebar set. Select rebar set, kemudian kita klik select kedua bar, lalu kita copy spesial ke atas, lanjut copy 2, kita copy OK. Kemudian kita kopikan ke arah sumbu X. Kita lakukan pada hal yang sama untuk tulangan bagian arah X atau portal arah X. Berikut ini dari struktur dari rumah bangunan 2 lantai yang telah diberikan tulangan pada masing-masing komponen. Demikianlah penjelasan tentang pemodelan dan detailing pada struktur bangunan gedung 2 lantai menggunakan software Tekla Structures. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya
ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.